Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 yang membahas mengenai teori sistem sudah siap? Siap, Bu. Baik, siap, Bu. Oke. Siapa yang mau share screen biar saya jadikan host? Saya, Bu. Adri. Oh, Adri, oke. Kalau gitu saya jadikan host dulu ya. Oke, silakan bisa dimulai presentasinya, tidak usah lama-lama ya. Maksimal 10 menit atau 15 menit saja rentang waktunya. Silakan. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Marwa Parasmana dengan saya sendiri Ajrak Muzaki dan Muhammad Adri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori sistem dalam paradigma fakta sosial. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai presentasi ini dengan biografi salah satu pencetus teori sistem, yaitu George Reiser. Slide selanjutnya. Ya, George Reiser sendiri akan saya jelaskan mengenai biografinya. George Reiser itu lahir pada tahun 1940 dan masih ada sampai sekarang dengan usianya sekarang sekitar 81 tahun. Ya, beliau lahir dari sebuah keluarga Yahudi di New York dan memiliki kebangsaan Amerika Serikat. Dalam perjalanannya, ya, Reiser sendiri adalah bukan dari golongan atau memiliki pendidikan sosiologi. Ada fakta menarik bahwasanya sosiologi yang didapatkan oleh Reiser adalah hasil dari pemikirannya sendiri dan bukan hasil dari masa pendidikannya. Pada tahun 1962, ya, ketertarikan Reiser belum mengarah kepada sosiologi. Bahkan ia sempat belajar ilmu berbisnis, dan pada sekitar tahun 1968 George Reiser ini bekerja di salah satu perusahaan manajemen properti seperti itu. Kemudian pada masa bekerja, kemudian George ingin melanjutkan studinya untuk mengambil PhD. Dan pada saat itu George Reiser ini mulai tertarik dengan sosiologi karena pemikiran-pemikirannya yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Weber, Immanuel Kuhn, dan lain sebagainya. Lanjut, Dri. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah makna tentang sistem itu sendiri. Ya, sistem ini merupakan suatu kesatuan ya, dari elemen-elemen yang mempunyai fungsi beragam. Ya. Kemudian elemen-elemen ini saling terhubung, ya, dan membentuk suatu pola yang mapan. Ya. Hubungan antara elemen-elemen ini ya kemudian mempunyai timbal balik, ya, atau hubungannya terjadi dua arah. Mungkin itu ya makna sistem sendiri. Ya. Jadi sistem ini terdiri dari elemen-elemen sosial yang mempunyai timbal balik atau hubungan dua arah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marwa Parasmana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Andra. Oke, selanjutnya yakni teori sistem geostruktur. Bagaimana teori sistem ini pada paradigma fakta sosial dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan masyarakat. Next. Selanjutnya, contoh pada teori sistem. Teori sistem ini berhubungan dari dapat mempengaruhi dari satu aspek ke aspek lainnya. Contohnya pada masalah hukum adat yang mempengaruhi segi kehidupan ekonomi masyarakat. Contohnya pada nelayan tradisional, atau lebih konkretnya, ini salah satu contohnya bagaimana nilai-nilai dari hukum adat dan dosa terhadap persepsi masyarakat tentang perkawinan dalam masyarakat adat Sangihe. Jadi dari satu aspek ini pada fenomena masyarakat dari satu aspek dapat mempengaruhi aspek yang lainnya. Selanjutnya ini manfaat teori sistem dari Berkeley. Yang pertama, dapat diterapkan pada semua ilmu perilaku dan ilmu sosial. Yang kedua, memiliki beragam level yang dapat diterapkan pada semua skala terbesar sampai skala terkecil, atau yang paling objektif sampai yang paling subjektif. Yang ketiga, membahas beragam hubungan antar aspek sosial, tidak parsial. Yang keempat, keseluruhan aspek dipandang dalam konteks proses yang khususnya terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi. Yang terakhir, ini bersifat integratif. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adri. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya. Jenis teori sistem. Nah, dari jenis teori sistem ini, saya mengambil dari sosiologi Walter Frederick Buckley. Buckley adalah seorang sosiolog Amerika dan profesor sosiologi pada Universitas New Hampshire. Buckley termasuk orang pertama yang menerapkan konsep teori sistem umum berdasarkan karya Bertalanffy untuk sosiologi. Nah, menurut Buckley, ada beberapa manfaat menggunakan teori sistem yang telah diberitahu oleh Mbak Marwa sebelumnya. Nah, di sini saya menerangkan Buckley memperkenalkan 3 jenis sistem, yaitu sistem sosial budaya, terus sistem mekanis, dan sistem organis. Dalam sistem mekanis, keterkaitan antar bagian didasarkan pada transfer energi. Lalu pada sistem organis, keterkaitan antar bagian lebih didasarkan pada pertukaran informasi ketimbang pertukaran energi. Dan sistem sosial budaya, keterkaitannya lebih didasarkan pada pertukaran informasi. Dalam memahami sistem sosial, dikenal 2 pendekatan.
Nah, dalam pendekatan sistem sosial menurut Buckley ada dua. Yang pertama adalah pendekatan cybernetis. Dan yang kedua adalah pendekatan equilibrium. Dalam memahami ini, pendekatan cybernetis lebih mempelajari tentang aspek esensial dari pendekatan umpan balik, friksi, pertumbuhan, evolusi, dan perubahan sosial yang dapat dipelajari dengan pendekatan sistem cybernetis ini. Jadi dalam umpan balik, friksi, pertumbuhan, evolusi, dan perubahan sosial dapat dipelajari menggunakan pendekatan cybernetis. Dan pendekatan equilibrium ialah esensi dasar pendekatan keseimbangan fungsi dalam sistem sosial tersebut. Jadi dalam sistem equilibrium lebih digunakan untuk mempelajari keseimbangan di tengah masyarakat. Lalu selanjutnya adalah konsep teori sistem. Nah, teori sistem mempunyai dua konsep krusial, yaitu yang pertama adalah entropi, dan yang kedua adalah negentropi. Entropi adalah kecenderungan sistem berhenti bekerja. Lalu negentropi adalah kecenderungan sistem pada struktur yang lebih besar. Ini mungkin maksudnya dalam sistem entropi pada masyarakat cenderung tertutup. Sedangkan pada sistem negentropi, sistemnya cenderung terbuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada seluruh presentator dan kepada teman-teman semua. Mungkin cukup dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada dosen pengampu kita, Bu Ratna. Terima kasih. Oke, ini tidak ada tanya jawab ya. Silakan bisa dilanjutkan tanya jawab. Kalau misalnya ada yang belum paham atau sebenarnya ingin mengklarifikasi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 gitu. Silakan. Tanya. Oke, sebelumnya saya boleh jujur, saya rada, kalau dari saya rada kesulitan untuk mencari teori sistem ini. Kalau dari saya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena semua dalam proses belajar. Apa yang bisa dijawab saja, toh nanti di belakang saya akan menjelaskan. Maksudnya mengklarifikasi, nggak masalah. Jawab yang tahu saja. Oke, baik. Tadi ada yang tanya. Maaf, sebelumnya boleh bertanya? Ya, boleh, Mbak Elsa. Saya belum terlalu memahami pada saat menjelaskan jenis teori sistem ini yang ada 3 tadi, yang seni budaya, organis, dan apa itu satunya tadi. Bisa dijelaskan contoh real dari ketiganya itu dalam kehidupan sosial ini? Karena dilihat dari pengertiannya tadi, saya itu masih ngawang gitu. Terima kasih. Oke, baik.
Dari tadi kan jenis sistem sosial ya, itu kan tadi bagian saya. Nah, itu saya mengambil dari Buckley, seorang sosiolog dari Amerika, menerangkan bahwa tiga jenis sistem sosial itu ada sistem sosial budaya, sistem mekanis, sama sistem organis. Nah, di sini saya menemukan bahwa sistem mekanis itu saling keterkaitannya berdasarkan pada transfer energi. Nah, energi di sini tuh jujur saya juga masih mencari ini. Yang dimaksud transfer energi itu apa? Terus yang kedua kan sistem organis. Dalam sistem organis, saling keterkaitannya antar bagian lebih didasarkan pada pertukaran informasi ketimbang pertukaran energi gitu kan. Nah, ini saya juga belum terlalu menguasai banget ini. Saya cuma mengambil secara mentah doang, jadi belum saya baca lebih dalam lagi. Dan yang ketiga adalah sistem sosial budaya, yaitu saling keterkaitannya lebih didasarkan pada pertukaran informasi. Nah, ini kan sama dengan sistem organis kan jenisnya. Nah, kan tadi itu slide-ku ya. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban kurang maksimal. Saya mohon maaf. Mungkin Mas Azril atau Mbak Marwa pernah ini mendapatkan jawaban atau teman lainnya. Monggo. Ya, makasih Mas Adri jawabannya. Ya, jujur aja teman-teman semua, jadi kelompok kami ketika mencari teori sistem ini ya agak beberapa kesulitan mengenai referensi. Jadi kami mendapatkan beberapa referensi yang mungkin mengacu terhadap teori sistem. Tapi referensi itu saya rasa masih belum bisa menjelaskan, apalagi tadi mengenai jenis teori sistem ya. Itu memang di referensi yang kami dapatkan itu tidak mendapatkan contoh konkretnya seperti itu. Jadi mungkin hanya sebatas yang bisa dijelaskan oleh Mas Adri tadi. Mungkin itu ya. Terima kasih. Semoga bisa membantu. Oke, ada yang lain? Oke, pertanyaan pancingan aja ya buat yang kelompok ini. Saya yakin karena kalian sudah membaca, artinya kalian bertanggung jawab untuk membaca dan bertanggung jawab untuk menyampaikan ke teman-teman. Jadi saya tidak dalam menghukum atau menyiksa kalian ya untuk presentasi kelompok itu, karena suatu saat gitu ya, ketika kalian berada di semester akhir, kalian akan banyak sekali dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan pikiran, mempertanggungjawabkan argumentasi gitu berdasarkan dengan landasan teoritik. Nah, oleh karena itu gitu ya, pertama yang harus ditekankan oleh kalian adalah paham dulu teorinya. Nah, makanya sekarang kita belajar teori. Dan memang belajar teori itu tidak mudah. Kita harus membaca, tidak hanya satu buku. Kalaupun kita membaca satu buku gitu ya, tidak bisa hanya sekali baca. Saya paham sekali itu, karena saya pernah berada di posisi kalian gitu ya. Jadi harapan saya adalah ketika dari awal itu atau dari kemarin sudah saya minta untuk membagi kelompok itu adalah prepare. Jadi semakin lama prepare-nya, semakin teman-teman itu punya banyak waktu untuk membaca. Dan kelompok presentator itu ya memang tugasnya adalah kemudian menjelaskan ya sedetail mungkin apa yang kalian baca. Artinya adalah peran teman-teman kelompok ini adalah menggantikan saya sementara selama ya 30 menit gitu loh, menjadi lecturer lah gitu. Jadi teman-teman anggaplah teman-teman ini adalah pemberi, maka responsibility-nya ya harus bisa dijelaskan gitu.
Dan semua itu butuh belajar, maka ini adalah proses itu. Cuman kalau memang sudah berusaha dengan maksimal tidak bisa, ya saya akan bantu. Jadi bayangkan bahwa jangan nanti kemudian, oh Bu Ratna akan bantu, ya itu pasti. Tapi settinglah diri kalian bahwa kalian adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan materi gitu ya, dan menjawab apa yang tidak teman-teman tahu gitu. Ada ataupun tidak ada saya gitu. Karena nanti ketika skripsi ya sering banget teman-teman bimbingan gitu, kalau skripsi ada pembimbing saya, ada Bu Ratna misalnya, nanti dibantu sama Bu Ratna. Semakin teman-teman bergantung pada pembimbing, semakin teman-teman bergantung pada dosen gitu, semakin dosen akan mempush kalian gitu. Jadi saya tidak akan, jujur ya, saya kasih kisi-kisi kalau teman-teman jadi bimbingan saya habisin di bimbingan gitu. Saya paksa untuk baca, saya paksa untuk coba berpikir, analisis dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti ketika bimbingan, ketika ujian gitu ya, penguji itu akan lebih habis-habisan untuk nanya gitu. Mereka nggak mau tahu kalian belajarnya kayak gimana, yang penting adalah kalian bisa jawab. Nah, ini proses belajar ke tahap itu, dan skripsi itu adalah tulisan yang harus kalian pertanggungjawabkan berdasarkan dengan teori-teori yang teman-teman pilih. Maka kita belajar teori itu adalah step by step merangkai puzzle supaya nanti skripsi teman-teman bisa menggunakan teori, menggunakan ritme belajar yang tepat kayak gitu ya, dan bisa mempertanggungjawabkan hasil yang teman-teman baca gitu. Kalau pada dasarnya teman-teman bisa menjawab, itu sudah satu progres gitu ya. Jadi kalau kemudian nanti ada bimbing saya, pasti bela saya, itu justru semakin saya, ya itu tanggung jawabmu, yang mau lulus kamu, saya hanya membimbing, tugas saya membimbing. Di ujian skripsi kapasitas saya bukan pembimbing lagi, tapi sudah penguji. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk membela gitu ya. Kalau mengarahkan pertanyaan supaya penguji yang lain bisa memberikan pertanyaan yang relevan, itu iya. Tapi kalau membantu itu tidak. Jadi jangan sampai mindset ini kebawa sampai nanti skripsi gitu ya. Maka teman-teman digodok dari sekarang. Bicara mengenai teori itu memang tidak. Itu ya. Oke, saya coba pertanyaan pancingan dulu saja. Yang penting adalah etos kita tetap dijaga ya. Belajar tetap apa ya? Tetap bisa koordinasi dengan kelompok yang lain gitu, dan bisa saling support lah, karena ini masih kelompok ya. Saya rasa kalau kelompok masih bisa dibagi-bagi. Nanti kita nemuin bukunya, kita bagi-bagi. Kamu baca ini, kamu baca ini. Per orang masing-masing baca 3 atau 4 kali, digabungkan, nanti saling diskusi. Jadi kayak gitu ritmenya. Tuh. Saya mau pertanyaan pancingan dulu. Kalau dari teori ini, ketika membahas mengenai sistem gitu ya, yang ada di bayangan kalian apa? Pakai istilah yang kalian bisa terjemahkan sendiri. Tidak usah baca buku. Tadi ada istilah energi dan apa tadi? Informasi atau apa ya? Itu ya iya sih. Tapi coba dibayangin dulu menurut istilah kalian sistem itu apa sih? Analoginya bisa dianalogikan dengan apa misalnya? Yang presentasi? Oke, Bu. Dari hasil bacaan saya, dari beberapa referensi yang saya temukan, agak sulit untuk satu referensi kemarin itu beberapa kali saya ulang-ulang dibaca dari awal sampai akhir, itu agak sulit juga untuk secara konkret keseluruhannya. Tapi untuk secara gambaran yang menurut saya lebih mudah dan saya dapatkan itu sampai sekarang, teori sistem ini teori di mana diterapkan dalam suatu sistem sosial masyarakat, yakni ada suatu unsur timbal balik di dalamnya. Mungkin misal ada elemen-elemen masyarakat ya, yang satu dengan yang lainnya itu saling memberikan informasi atau mempunyai timbal balik ya di dalam elemen
masyarakat gitu. Nah, teori sistem ini berjalanlah di dalamnya gitu untuk mencari atau menggali informasi, kira-kira informasi apa yang dari kelompok atau dari elemen masyarakat satu dengan yang lainnya itu yang mereka dapatkan itu apa dari timbal balik elemen masyarakat ini. Kemudian teori sistem lah yang berjalan di situ. Itu Bu sejauh pemahaman saya tentang teori sistem. Oke, baik. Ada yang lain yang bisa memberikan gambaran lain dari kelompoknya? Ya mungkin saya dari presentator juga ya Bu ya. Ya. Dari yang kami baca kurang lebih sama seperti Mas Azril, tapi saya juga mempunyai ini sendiri, perkiraan lain sendiri. Jadi teori sistem ini menurutku itu dari baca-baca itu seperti kayak mengatur tentang seluruh aspek sosial, entah itu value, terus tata tertib, terus hukum, terus peraturan, terus budaya, itu diatur secara komprehensif, secara baik gitu loh dalam sistem tersebut. Nah, begitu. Oke, begitu. Nah, itu benar. Tinggal dirangkai aja itu sebenarnya. Berdasarkan teorinya tadi Pak Kerr ya, gitu, atau teorinya siapa. Itu udah benar. Nah, saya mau tanya teman-teman yang lain nih, yang sebagai audien. Yuk, kalau dari bayangan kalian, pasti ya nggak mungkin nggak ada bayangan kan, gitu. Ketika mendengar sistem gitu, pasti ada bayangan sistem itu apa ya kalau kira-kira di dalam sosiologi gitu. Karena kita sering banget menemukan istilah itu kan gitu loh. Ya apa? Boleh berpendapat, Ibu? Boleh, silahkan. Kalau menurut saya itu sistem adalah sesuatu yang mengatur masyarakat. Itu kalau hanya apa ya, dilihat dari secara gampangnya aja gitu loh. Karena dari tadi ruwet, kalau pakai teori-teori tadi itu ruwet. Tapi kalau menurut saya gampangnya itu sistem itu adalah sesuatu yang mengatur masyarakat gitu. Sistem yang mengatur masyarakat. Oke. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Kalau dari pemaparan yang dijelaskan presentator dan juga dari ini pendapatnya Mbak Elsa, menurut saya pendapatnya Mbak Elsa itu lebih ke pranata sosial ya, atau norma. Sedangkan kalau sistem itu menurut saya merupakan keterkaitan dari unsur-unsur masyarakat. Yang tadi dijelaskan presentator bahwa keterkaitan tersebut apa ya, saling memberikan timbal balik. Misal fungsi dari ini sistem sosial ini apa ya, lebih ke maksudnya ketika ada fenomena sosial itu enggak terjadi begitu saja, artinya ada keterkaitan dari beberapa unsur masyarakat. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, iya itu. Kalian tahu itu. Artinya ada stock of knowledge ya gitu. Dari kalian ketika berbicara mengenai teori sistem kan gitu. Nah, ini yang harus dicatat gitu. Saya minta tolong tadi yang saya jadikan host, bisa jadikan saya host ya. Bisa, Bu. Ya, baik, Bu. Ratna Istriani. Ada Ratna Istriani ya, Bu. Benar.
Di sini R-nya cuma ada Ramadhani sama Regita, Ibu. Oh, SA Seprodi Ratna Istriani. Ada? Ada, Bu. Oke, nah, minta tolong ya, saya coba Ya, share Bu. screen. Oke, memang teori sistem itu banyak ya, gitu. Tadi ada Berkeley, terus juga beberapa yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri gitu. Namun sebelumnya saya cek dulu apakah share screen saya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Bismillah, semoga ini lancar ya. Saya pakai 2 PC. Ini semoga masih bisa di. Suara saya juga jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Begini. Jadi dari semua teori sistem yang teman-teman bahas itu ada 3 tadi ya dari kelompok ini, dan 4 sebenarnya ada Talcott Parsons. Dari keempat ini sebenarnya Parsons ini yang paling representatif atau yang paling mewakili penjelasan mengenai teori sistem, gitu ya. Bukan berarti semuanya salah, tidak. Tapi Parsons yang bisa menjelaskan secara sistematis dari teori sistem itu, gitu ya. Dan memang Talcott Parsons ini adalah salah satu tokoh sosiologi yang cenderung struktural fungsionalis banget, gitu. Makanya dia lebih dekat dengan fakta sosial, paradigma fakta sosial. Kita kan bicara mengenai struktur dalam paradigma sistem dalam paradigma fakta sosial kan, gitu. Cuman dalam hal ini Parsons juga tidak pure cucunya, bukan cucu ya, anaknya fakta sosial banget, gitu. Yang ketika membahas mengenai masyarakat itu sangat parsial, gitu ya, sangat pokoknya paradigmanya fakta sosial enggak. Kenapa? Karena memang dia sebenarnya terinspirasi dari dari Ludwig von Bertalanffy. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok presentator ya. Nah, saya kalau boleh nanya lagi, Ludwig von Bertalanffy itu tokoh apa sih sebenarnya? Atau ahli apa? Yang teman-teman baca. Ada yang sempat membaca? Mas, Bu, tadi sinyalku rada hilang. Oke. Bertalanffy itu tokoh apa atau ahli apa yang sudah membaca kelompok yang presentasi? Walaupun di situ saya tulis. Kalau saya tadi ini, Bu, dari Buckley, Wilfred Buckley itu menulis tentang Bertalanffy. Ini salah satunya nemu di jenis sosial, terus nemu di konsep krusial 2 tadi itu. Oke. Jadi gini, memang kita tidak bisa menafikan bahwa ilmu sains itu selangkah lebih maju daripada ilmu sosial. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh ilmu sosial itu yang mengadaptasi atau terinspirasi dari tokoh-tokoh ilmu sains gitu ya. Karena mereka merasa bahwa sains ini bisa memberikan contoh yang representatif ketika bicara mengenai perkembangan ilmu gitu. Nah, salah satunya yang jadi kiblatnya beberapa tokoh sistem umum ya di dalam ilmu sosial. Saya tidak bilang sosiologi saja karena di terma ini Parsons pun tidak mengatakan bahwa sosiologi adalah the one and only. Ya. Yang artinya sosiologi itu adalah ilmu yang tunggal, yang tidak bisa melebar kemana-mana, tidak. Karena dia berkiblat dari Ludwig von Bertalanffy ini. Dia adalah ahli biologi. Yang pertama kali menggunakan istilah teori sistem umum atau General System Theory (GST). Ya, kalau di bukunya Ritzer ya,
George Ritzer, saya tahu teman-teman mengutip bukunya George Ritzer, betul gitu. Tapi di sana lebih secara umum ya, tidak spesifik gitu. Tidak spesifik ke satu tokoh bicara mengenai teori sistem itu apa dan sebagainya. Gitu. Itu. Jadi Bertalan Play itu mengatakan bahwa ilmu-ilmu itu berelasi atau interdisipliner. Gitu. Disiplin itu ilmu. Inter itu berarti hubungan, relasi antar gitu ya, keluar gitu ya. Kenapa berhubungan? Karena ada beberapa konsep dalam satu ilmu itu bisa sama dengan ilmu yang lain, gitu. Atau bahkan bisa bersinergi dengan ilmu yang lain, gitu. Dan bahkan menemukan sintesa, gitu. Contohnya adalah misalnya biologi bisa kita kolaborasikan dengan kimia. Kenapa? Kemudian muncullah istilah farmasi. Karena di dalam tubuh organ-organ itu bergerak dan mereka bereaksi atau membutuhkan zat-zat tertentu yang itu dipelajari dalam ilmu kimia. Misalnya ginjal misalnya. Ginjal itu kan fungsi filter ya, fungsi filter di dalam organ tubuh yang itu dipelajari dalam biologi. Tapi ginjal itu tidak selamanya berfungsi dengan baik. Dia bisa fungsional, dia bisa disfungsional ketika bereaksi dengan zat-zat tertentu. Misalnya kalau teman-teman kebanyakan garam, teman-teman kebanyakan zat toksin misalnya, ginjal akan memompa terlalu keras dan lama-lama dia akan aus, maka terjadi gagal ginjal misalnya. Nah, maka itu tidak hanya bisa dijelaskan dalam istilah biologi, tapi juga kimia, kedokteran, dan sebagainya. Itu di dalam natural science. Begitupun juga di dalam ilmu sosial menurut Parson gitu, bahwa sosiologi itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berkaitan dengan ilmu ekonomi, dia harus berkaitan dengan psikologi gitu loh. Meskipun Durkheim mengatakan jangan campur adukan antara psikologi dengan sosiologi, itu beda gitu ya. Tapi Parson tidak. Artinya bahwa perilaku yang dia banyak dipakai oleh paradigma perilaku sosial katakanlah, itu juga ternyata dibahas oleh Parson gitu, tapi menggunakan teori sistem. Maka dalam hal ini ada istilah anti-partikularisme gitu. Jadi tidak ada ilmu itu yang partikular gitu, yang berdiri sendiri, yang tunggal itu nggak bisa seperti itu gitu menurut Parson. Gitu. Maka Parson tidak hanya menganut satu guru kan gitu. Kendati demikian, ya namanya berguru ya, istilahnya teman-teman berguru dengan beberapa orang, semua dipakai, tapi pasti akan kelihatan mana yang paling dominan teman-teman pakai. Gitu. Itu sama halnya dengan teoritisi sosial. Oke. Sorry, sebentar. Oke, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa Parson ini adalah aliran struktural fungsional. Yang saya katakan tadi lebih representatif ketika membicarakan mengenai teori sistem umum. Terutama ketika dia bicara mengenai tindakan dan perubahan. Nah, teman-teman kalau mendengar kata tindakan, pasti larinya akan ke Weber. Intersubjektif. Tapi dalam hal ini, Parson berusaha untuk menjelaskan lebih komprehensif, lebih sistemik gitu ketika bicara mengenai tindakan dan ketika bicara mengenai perubahan. Maka nanti arah perubahannya memang evolusi, tapi evolusinya dia jelaskan dengan sangat sistemik. Nah, ini kunci. Kenapa kemudian Parson kok rada Weber sedikit kok, tapi Durkheimnya juga sangat kelihatan ya di sini. Jadi inspirasi Parson itu ketika membahas sistem dan tindakan itu berasal dari Weber. Weber memang cenderung interpretif ya, gitu ya, cenderung interpretif memang. Tapi paling tidak dia ingin melihatkan bahwa ketika Weber bicara mengenai tindakan, toh juga dipengaruhi oleh etos, gitu, ekonomi, ilmu ekonomi. Kapitalisme itu, tapi juga tidak lepas dari sosiologi. Cuman yang diambil oleh Parson itu bukan
bersifat interpretifnya, tapi ketika inspirasi ingin menjelaskan mengenai tindakan. Gitu. Nah, oleh karena itu, dalam menjelaskan tindakan, ini banyak dipengaruhi oleh Bacon, yang sangat fakta sosial sekali. Alfred Marshall, itu yang dia ekonom, gitu ya. Yang ketiga adalah Vilfredo Pareto, yang dia bicara mengenai keseimbangan dan stabilitas. Bahwa yang namanya perubahan, itu terutama dalam perubahan ya, unsur-unsur di dalam sistem itu pasti berubah, tapi nanti pada akhirnya akan mencapai yang namanya stabilitas. Gitu. Nah, oleh karena itu, Durkheim ini ingin mengambil ilham-ilham dari beberapa tokoh yang berbeda paradigma. Dua paradigma ini ke dalam satu teori yang sistemik gitu. Maka ada istilah kesatuan ilmu perilaku. Ya, kesatuan ilmu perilaku, bahwa perilaku itu bisa dijelaskan secara sistemik. Tindakan itu bisa dijelaskan secara sistemik gitu. Oke, sejauh ini masih terdengar suara saya? Masih Oke. Oke, begini. Ketika menjelaskan mengenai sistem umum gitu ya, Parson ini menggunakan istilah sistem yang hidup. Jadi sistem itu hidup, ya, tidak mati, gitu, tidak mati, tidak stagnan juga, gitu. Dia berubah. Ya, stabilitas pasti akan mengarah pada stabilitas, tapi bukan tidak mungkin kemudian tidak berubah sama sekali, tidak statis, berbeda dengan Durkheim, sedikit berbeda dengan Durkheim. Nah, dalam istilah biologi, makanya dia pinjam pakai istilahnya Bertalan Fly tadi ya. Gitu. Dalam istilah biologi ada istilah organisme yang hidup. Nah, kalau Parson ini bicara dengan istilah sistem yang hidup. Organisme yang hidup itu kan saling tergantung, fungsional, dan memelihara pola secara stabil. Nah, kalau kita boleh analogikan, tubuh kita ini adalah organisme yang hidup. Dia terdiri dari organ-organ. Ya kan, ada kepala, dia yang menjadi motor dari semua gerakan tubuh kita, gitu ya, perintah untuk pompa. Oke, serap, kayak gitu. Oke, bergerak ini tangan, gitu, itu otak. Tapi ingat bahwa ada organ-organ yang diatur dan organ-organ itu pun punya sistem juga, gitu. Kayak misalnya jantung. Jantung terdiri dari avena, arteri, gitu ya, arteri kanan, arteri kiri, bilik kanan, bilik kiri, kayak gitu. Yang semuanya punya fungsinya, sistem berjalan. Kayak gitu. Kemudian paru-paru, kemudian ginjal, kemudian lambung sebagai sistem pencernaan, kemudian hati dan sebagainya. Dari masing-masing organ itu, mereka sebenarnya sudah menjadi sistem. Mereka bekerja, punya fungsinya. Nah, tapi mereka juga berfungsi, bergantung atau bahkan berguna bagi organ yang lain. Gitu loh. Mereka juga bergantung dan berguna bagi organ yang lain. Nah, oleh karena itu sistem itulah yang memperlihatkan adanya pola yang stabil. Gitu, kayak misalnya jantung itu fungsinya adalah memompa darah misalnya. Gitu ya, memompa darah. Ya, itu adalah sistem dan itu stabil. Kalau darah teraliri ke semua jaringan tubuh gitu ya, aliran tubuh sampai ke otak, karena darah itu juga membawa zat sari makanan dan juga oksigen ya, termasuk oksigen. Nah, sama hanya dengan oksigen nih, kalau oksigennya kurang gitu, misalnya fungsi pernafasan tidak berfungsi dengan baik gitu, oksigennya kurang di dalam darah, itu juga akan mempengaruhi fungsi otak, mempengaruhi fungsi yang lainnya, misalnya Anda cepat ngantuk kayak gitu, HP-nya rendah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pola yang stabil. Tuh. Oke. Oh, saya malah terhenti keluar ini. Sebentar, saya coba share screen lagi.
Oke, sudah kelihatan lagi share screen-nya? Cek. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nanti kalau misalnya suara saya mengecil atau tiba-tiba hilang bisa disampaikan ya. Baik, Bu. Oke. Tuh, jadi sistem yang hidup. Kembali ke organ tubuh tadi. Jadi begitu. Begitupun juga dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah representasi atau perwujudan lah dari organisme yang hidup atau sistem yang hidup yang sebenarnya saling menjaga kelestarian pola ya atau stabilitas pola. Namun untuk menjelaskan sistem itu gitu ya, kita mau bicara mengenai sistem apalah, sistem tindakan, kemudian perubahan gitu ya, itu menggunakan prasyarat menurut Parson gitu ya. Prasyaratnya ada 4. Jadi kuncinya nanti kalau teman-teman mendengar kata Parson pasti akan lekat dengan teori agil. Agil itu singkatan dari adaptation atau adaptasi. Kenapa keluar lagi ya Allah? Oke, saya keluar ya share screen-nya ya. Kelihatan, Bu, masih, Bu. Masih ya, oke. Masih ya, masih kelihatan ya. Oke, baik. A itu adalah adaptasi, ya. G itu adalah goal attainment atau pencapaian tujuan. I itu adalah integrasi dan L itu adalah latensi. Latensi itu pemeliharaan pola. Oke. Bingung ya cara menjelaskan apa dari 4 istilah itu yang bisa kita ketahui gitu. Ini. Nah, di dalam masyarakat pasti ada yang namanya proses adaptasi. Kenapa? Karena menurut Parson, masyarakat itu kan dinamis. Dia akan selalu dihadapkan pada berbagai kondisi dan perubahan. Tidak perubahan lah, tapi kondisi. Itu ya, ancaman lah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa di dalam masyarakat perlu adanya goal attainment atau perumusan tujuan yang ingin dicapai. Gitu ya, yang ingin dicapai. Misalnya ya, kita bicara mengenai keluarga, katakanlah. Yang namanya keluarga itu adalah sistem paling kecil. Pasti punya tujuan. Kenapa harus menikah? Kenapa punya anak 3? Kenapa punya anak 2? Gitu. Pengen anaknya jadi apa? Gitu. Kenapa begitu? Gitu. Itu adalah tujuan. Gitu. Yang ketiga adalah integrasi. Integrasi itu pengelolaan hubungan dari masing-masing elemen. Elemen yang mana? Yang 3. Yang 3 yaitu adaptasi, goal attainment, dan latensi itu. Jadi semua itu harus berlangsung ya, harus connect gitu. Adaptasinya harus sesuai dengan perumusan tujuannya dan pemeliharaan polanya juga harus sesuai dengan tujuan. Yang terakhir adalah latensi, nilai-nilai kolektif, pemeliharaan pola sebagai bentuk kesadaran kolektif. Jadi kalau saya boleh katakan ya gitu, kita pakai istilah di dalam keluarga dulu. Keluarga itu adalah sistem yang paling kecil lah ya. Di dalam keluarga itu terdiri dari beberapa komponen. Ya kan, komponennya adalah ayah, ibu, dan anak gitu. Kita pakai istilah keluarga ini dulu, karena kalau pakai istilah keluarga besar itu akan lebih kompleks lagi. Ayah, ibu, dan anak. Nah, di dalam keluarga itu ada prasyarat ya, agar apa? Agar keluarga itu tetap bisa berjalan gitu loh, bisa berlanjut gitu. Apa? Prasyaratnya ya 4 ini. Harus punya sistem adaptasi, harus punya perumusan tujuan, harus punya integrasi yang baik, dan harus punya pemeliharaan pola yang baik. Katakanlah pertama begini ya, kita mulai ke yang goal attainment dulu lah ya, mulai ke goal attainment lah gitu. Di dalam keluarga, pasti ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah dan dia menjadi suami istri yang nanti akan mereka menjadi orang tua, dia sudah punya tujuan, saya mau menjadikan keluarga ini keluarga yang apa. Keluarga dokter misalnya, keluarga dokter, karena ayah ibunya dokter misalnya. Nah, kedua, harus ada adaptasi dengan berbagai situasi yang ada. Misalnya nih, oh jadi dokter itu harus sekarang harus kuliah sampai ke tahap
spesialis gitu. Karena apa? Karena kalau tidak nanti statusnya ya dokter umum dan biayanya mahal. Oke, harus adaptasi dengan itu. Yang ketiga adalah latensi ya, latensi pemeliharaan pola-pola atau nilai-nilai. Pertama adalah untuk menjadi dokter, etos belajarnya harus bagus kan gitu. Minimal ya kamu harus masuk jurusan IPA. Karena kalau masuk jurusan IPS di level menengah atas atau madrasah aliyah, itu akan sulit untuk berkompetisi atau sulit secara prasyarat administrasi masuk di kuliah kedokteran. Yang kedua adalah komitmen ya, komitmen bahwa artinya dari awal orientasimu adalah menjadi dokter, ditanamkan nilai-nilai itu. Ditanamkan nilai-nilai itu. Kamu harus menjadi dokter gitu. Gitu. Yang kemudian itu apa ya? Penanaman nilai itu kemudian menjadi kesadaran kolektif gitu loh. Ini agak mirip dengan Durkheim ketika bicara mengenai kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu tidak lahir secara individual, tapi dia dipupuk oleh lingkungan, yaitu apa? Sistem keluarga. Gitu. Yang ketiga adalah integrasi. Integrasi itu adalah bahwa 3 prasyarat yang lain itu harus berjalan. Adaptasi juga iya gitu, harus tahu apa yang harus dilakukan. Goal attainment ini juga harus kuat karena bisa jadi nanti anak-anaknya terkecoh dan kemudian jadi ambil profesi lain atau kuliahnya mogol atau kuliahnya nggak selesai gitu. Latensi polanya, jadi kesadaran kolektifnya tetap harus dipupuk supaya mereka benar-benar merasa butuh untuk menjadi bagian dari keluarga ini dan menjadi bagian dari keluarga dokter. Gitu. Jadi itu. Maka di dalam masyarakat pun juga begitu gitu. Cuman kalau tadi di dalam keluarga istilahnya lebih sempit ya. Kalau di dalam masyarakat ini ya, adaptasi, goal attainment, latensi dan integrasi itu dimiliki oleh beberapa subsistem di dalam masyarakat. Ya. Contohnya untuk adaptasi itu lebih banyak dipegang oleh peranan sistem ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi yang paling banyak berubah secara cepat, gitu ya. Apalagi contohnya misalnya krisis ekonomi ya, memporak-porandakan situasi suatu negara. Indonesia tahun 97 Krismon itu merusak tatanan politik, kemudian ya politiknya tidak stabil gitu ya, kemudian merusak atau mempengaruhi tatanan-tatanan yang lain seperti pendidikan gitu ya, kemudian ketahanan keluarga gitu, bahkan hukum pun juga tidak berfungsi dengan baik gitu. Karena apa ya? Karena sudah polemiknya di dalam situasi krisis, sudah tidak punya anggaran. Maka sistem ekonomi yang menjamin ini. Yang goal attainment itu politik. Ya, politik. Misalnya kita diikat oleh Pancasila, misalnya landasan ideal. Landasan ideal kemudian yang memanifestasikan gitu ya, menggerakkan atau mengimplementasikan itu adalah tatanan politik. Melalui apa? Melalui aturan-aturan kenegaraan, undang-undang dan lain sebagainya. Gitu. Yang nanti turun integrasi. Jadi integrasi itu yang memastikan semua berjalan dengan baik apa? Hukum. Ya, undang-undang nanti ketika diturunkan jadi tatanan yang lebih spesifik itu akan melahirkan yang namanya hukum. Gitu. Sama halnya dengan latensi pemeliharaan pola. Pemeliharaan pola itu berada di level terbawah, tapi juga pada tataran yang lebih formal dia akan diwujudkan dalam bentuk hukum. Nah, pemeliharaan pola itu lebih banyak dipegang oleh sistem pendidikan, sistem agama, dan family. Kenapa? Karena pola tindakan. Jadi di dalam pola tindakan itu kan ada unsur internalisasi dan sosialisasi. Gitu. Itu yang paling dekat dengan orang-orang di dalam atau individu-individu di dalam masyarakat itu adalah pendidikan, agama, dan keluarga terutama. Jadi itu. Ini penjelasannya ya, adaptasi, memperoleh sumber daya memadai, lingkungan sekitar, dan mendistribusikan ke seluruh sistem, goal attainment,
menunjukkan tujuan apa yang ingin dicapai dalam suatu tatanan negara, sistem kenegaraan misalnya. Integrasi itu berarti memahami upaya mengkoordinasikan, mengatur hubungan elemen di dalam sistem. Artinya kalau tidak berfungsi, sanksi, kalau berfungsi, ya lanjut. Gitu. Yang latensi adalah lebih ke mentransfer nilai kolektif dan juga pola-pola. Maka menggunakan proses sosialisasi, institusionalisasi, dan internalisasi. Nah, oke, tuh. Nah, ternyata agil ini juga bisa dipakai di dalam penjelasan mengenai sistem tindakan. Jadi tindakan kita itu ternyata tidak hanya dibentuk oleh inisiatif diri kita sendiri, tapi juga dibentuk oleh tatanan ya atau sistem gitu. Coba teman-teman lihat di paling kiri ini adalah hierarki pengendalian, kontrol gitu ya. Yang tujuannya adalah memberikan dari atas ke bawah itu arus informasi, insight, apa yang harus dilakukan. Gitu. Yang paling kanan itu adalah hierarki syarat. Jadi memang untuk sampai pada stabilitas itu harus dari bawah bisa memastikan proses tindakan itu berjalan gitu. Sehingga dari bawah ke atas itu akan memberi arus energi. Ketika di bawah tindakannya semua sudah terpolarisasi gitu atau terpola gitu, maaf bukan terpolarisasi, maka itu akan memberi energi terhadap stabilitas. Ya gitu. Nah, yang kedua adalah di dua tengah ini ada sistem tindakan dan prasyarat fungsional. Gitu ya. Ada latensi, ada integrasi, ada tujuan, dan ada adaptasi. Gitu. Bahwa sebenarnya ketika di level paling kecil, sistem perilaku, itu adalah dimulai dengan adaptasi. Gitu. Adaptasi. Adaptasi terhadap situasi tertentu itu kemudian menjadi motivasi sebenarnya. Saya di dalam kondisi pandemi ini, ketika saya berada dalam kondisi pandemi ini, saya dihadapkan pada kesulitan yang luar biasa. Gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak boleh berdekatan dengan orang lain, interaksi sangat terbatas gitu. Lalu motivasi apa yang bisa saya lakukan ketika saya berada pada situasi seperti ini? Oke, survival secara mental dan survival secara sosial ekonomi gitu misalnya. Itu menjadi tujuan. Motivasi itu masuk ke ranah ke sistem kepribadian akhirnya. Ya, teman-teman bisa realize atau menyadari itu sebagai bagian dari diri teman-teman gitu. Nah, ketika hal itu kemudian bisa dilakukan, maka kemudian masuk ke ranah ketiga, integrasi. Integrasi itu menjadi sistem sosial. Ya. Kemudian akan ada peranan-peranan baru di sana. Peranan-peranan baru. Karena di dalam sistem sosial itu yang ada adalah peranan. Ya, status dan peranan. Misalnya yang bertahan siapa, yang tidak bertahan siapa. Kan gitu di dalam situasi pandemi. Yang bertahan akan safe menolong orang yang tidak bertahan. Maka di dalam situasi pandemi muncul istilah yang namanya semuanya bisa jadi pahlawan. Itu menjadi sistem value akhirnya. Keempat, sistem budaya. Nilai-nilai. Dan itu menjadi pola, latensi. Latensi itu pemeliharaan pola kan gitu. Itu menjadi nilai yang dipakai ketika kita berada pada situasi pandemi. Gitu. Jadi orang-orang di masa pandemi itu ternyata tidak kemudian seperti ini ya, seperti berlomba-lomba untuk, terutama di Indonesia ya, berlomba-lomba untuk saling bersaing, walaupun awalnya panik buying ya, tapi kemudian ternyata yang terlihat adalah saling save, saling menjadi pengaman bagi yang lainnya. Dan itu ternyata dimulai dari level bawah. Gitu kan? Itu dimulai dari arus energinya dari bawah. Di mana individu-individu beradaptasi, kemudian punya motivasi di situasi pandemi, apa yang bisa saya lakukan gitu. Saya pengen ngapain, saya harus survive, dan saya harus seperti apa gitu. Baru kemudian apa yang bisa saya lakukan, peranan saya apa. Gitu. Ketika peranan saya sudah bisa terlihat dengan jelas, ternyata ada orang lain yang ternyata juga bisa punya posisi seperti saya. Itu kemudian menjadi pola di dalam masyarakat. Gitu. Jadi itu
Gitu ya. Oke, ini ada penjelasannya ya. Sistem budaya itu mengarah ke apa sih? Gitu. Sistem budaya itu mengarah ke pola kan gitu, pola dan juga nilai yang itu disosialisasikan, diinstitusionalisasi dan internalisasi. Nah, kalau misalnya kita lari ke yang tadi, ke atas tadi, latensi tadi, nilainya apa? Nilai semua orang bisa menjadi pahlawan. Itu adalah nilai heroistik yang kita dapatkan juga di dalam suatu sistem masyarakat, nilai humanisme gitu. Jadi ketika di bawah kita udah tahu nilai itu. Tapi ketika dari atas ke bawah itu menjadi informasi. Tapi ketika dari bawah kita bisa tunjukkan praktiknya dan bisa sampai ke tataran pola lagi, itu sudah menjadi arus energi. Nah, sistem sosial itu lebih ke peranan, ya, status dan peran, menurut Parson ya, menurut Parson. Sistem kepribadian itu lebih ke motivasi serta orientasi tindakan. Dalam hal ini motivasi juga tidak melulu dia muncul secara individual ya. Artinya bahwa dia pun juga dikendalikan oleh sistem sosial dan sistem tindakan. Apa ya, referensinya ketika orang punya motivasi itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh arus informasi dari atas juga. Jadi sebenarnya dua proses ini berjalan. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, sistem perilaku lebih mengarah pada perilaku sehari-harinya. Gitu. Yang dia bisa beradaptasi dengan situasi terdekatnya. Kita kan nggak mungkin tahu tentang situasi nasional secara detail. Yang kita tahu adalah situasi di sekitar kita ketika pandemi seperti apa. Gitu. Oke. Selanjutnya ke perubahan ya, ke perubahan. Perubahan pun sebenarnya dia juga menggunakan sistem agil sebenarnya ya, menggunakan 3 prasyarat itu. Artinya bahwa ketika satu poin berubah, maka akan ada proses adaptasi juga, akan ada proses goal attainment lagi gitu dan sebagainya gitu. Cuma dalam hal ini dia memperlihatkan bahwa bukan kemudian struktur atau sistem itu juga tidak berkembang gitu. Artinya bahwa sistem itu pun juga berkembang. Sub-sub pun juga akan berkembang gitu ya. Nah, dalam bicara mengenai perubahan sosial sebenarnya dia juga mengutip dari Comte, dari Spencer, dan dari Durkheim gitu ya, yang cenderung memperlihatkan bahwa perubahan itu evolutif, ya bergerak ke arah yang lebih maju. Nah ini sama halnya dengan ketika dia bicara perubahan, secara evolutif. Jadi menurut dia bahwa masyarakat itu akan mengalami pemuaian sub-sub. Ya, sub-sub itu akan berkembang dengan sangat kompleks gitu ya, atau muncul struktur-struktur baru, elemen-elemen baru gitu. Dan itu memungkinkan adanya adaptasi lanjut. Nah, misalnya di dalam situasi pandemi, ya saya bicara mengenai pandemi karena ini lebih sistematis ketika bicara mengenai perubahan. Mau di level keluarga, mau di level nasional pun sangat pas gitu. Pandemi, di masa pandemi ada situasi COVID gitu kan. Kemudian muncul sub baru di dalam masyarakat gitu ya. Katakanlah di level paling kecil ya, di level desa ada Satgas. Itu adalah struktur baru. Itu struktur baru yang dulu tidak ada. Nah, Satgas itu ternyata berperan di dalam mengendalikan penularan wabah. Ya kan? Dalam mengendalikan penularan wabah. Dengan beradanya struktur baru itu, maka memunculkan atau mengharuskan adanya adaptasi lanjut. Ya, adaptasi mengenai fungsi dari struktur itu gitu. Baik itu yang bersifat internal atau eksternal. Gitu ya. Nah, dari situ kemudian akan muncul yang namanya integrasi. Jadi yang awalnya struktur elemen yang baru itu beradaptasi, dia akan include di dalam masyarakat. Ya, artinya dia tidak seperti monitor yang berada di luar, tapi dia include di dalam masyarakat, memantau, monitoring.
Ya, dan dia menjadi satu hal yang bukan yang baru lagi, tapi dia menjadi satu norma baru atau new normal situation lah gitu, di dalam masyarakat. Satgas COVID kemudian ada di mana-mana, bahkan di level yang paling kecil gitu. Yang kemudian terakhir adalah generalisasi nilai gitu ya. Dengan perubahannya sub baru atau adanya bertambahnya sub baru itu membutuhkan sistem nilai budaya yang baru yang mampu melingkupi kesemuanya gitu. Apa itu? Istilah 5M. Ya, itu pola baru, itu value baru. Kemudian istilah maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Itu adalah tatanan baru yang muncul ketika sub baru itu ada. Karena dia membawa itu. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan ternyata proses diferensiasi, proses adaptasi gitu ya, proses inklusi dan proses generalisasi nilai itu ternyata juga bisa dikaitkan dengan agile ini tadi, di mana adaptasi masuk ke ranah adaptasi lanjut, di mana goal attainment itu masuk ke diferensiasi gitu ya, perumusan tujuan dengan adanya sub baru itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Itu kemudian ada proses integrasi, berarti di sini adalah proses inklusi. Yang keempat adalah generalisasi nilai, itu masuk ke latensi, pemeliharaan pola, new norma atau normal baru. New norma itu bukan hanya aturan, tapi kondisi yang baru, normal baru. Kayak gitu. Kayak misalnya kita juga sekarang vaksin, semua harus vaksin. Itu adalah bentuk adaptasi lanjut sebenarnya dari adanya substruktur yang baru mengenai COVID, gitu. Satgas COVID atau proyek COVID, vaksinasi dan sebagainya itu adalah bagian dari. Oke, saya rasa itu cukup sekian. Semoga bisa dipahami, walaupun saya rasa ini masih belum bisa memberikan bayangan utuh mengenai sistem, tapi paling tidak teman-teman membayangkan dari 4 kunci tadi ya, agile. Di otak-atik lagi, dibaca lagi, dan kemudian dianalogikan dengan realita yang ada, situasi yang ada. Dan ingat, sistem itu menurut Talcott Pearson itu berada pada ranah yang paling kecil hingga paling besar. Ya, kalau misalnya di dalam keluarga, di dalam keluarga itu bagian dari sistem yang besar, tapi di dalam keluarga pun ada sistem, gitu loh. Karena dia terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Atau sudah sangat jelas sekali? Mungkin ini Bu, bisa dibaca-baca lagi mungkin dari kami ini Bu, referensinya mengenai tadi teori sistem dari Parson itu. Kita tadi juga kemarin-kemarin nggak mencari juga itu tentang Parson. Teori sistem mungkin nanti bisa minta referensinya Bu untuk kita baca-baca kembali. Baik, siap. Oke, nanti saya kasih. Jadi sebenarnya di RPS itu ada beberapa pilihan referensi ya gitu. Intinya yang teman-teman mau pakai silahkan mana aja bisa. Dan kemarin saya sempat singgung sebenarnya coba diarahkan ke Talcott Pearson aja karena nanti yang paling banyak memperlihatkan atau paling cenderung memperlihatkan teori sistem itu adalah Parson ini gitu. Dan teori Parson itu banyak dipakai ketika bicara mengenai adaptasi. Jadi saya malah jadi terinspirasi mau nulis perubahan masyarakat di masa pandemi pakai teori ini, jadi keingat. Jadi Parson ini seringkali dipakai teorinya untuk menjelaskan atau melihat realitas mengenai perubahan terutama adaptasi gitu ya. Misalnya ada situasi bencana, itu pasti akan merubah tatanan sistem kan gitu. Cuman kemudian bagaimana
perubahan itu terjadi menggunakan kerangka agil itu. Gitu. Ini menarik menurut saya karena ini sudah sistem, dia sudah bicara mengenai sistem agil itu. Jadi ini frame, ini bingkai yang bisa teman-teman pakai untuk melihat perubahan sosial sebenarnya. Tidak hanya perubahan sosial, tapi juga bisa melihat tindakan. Ya misalnya vaksinasi, saya nggak bosan-bosan ya bicara mengenai vaksinasi. Mungkin karena ini yang lagi happening. Jadi vaksinasi itu ada perilaku, adalah tindakan yang dia tidak sekonyong-konyong, oke ada vaksin, ikut vaksin. Tapi beberapa yang lain juga pasti dipengaruhi oleh keputusan-keputusan, hal-hal eksternal, adaptasi, dan lain sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk vaksinasi. Dan biasanya vaksinasi juga dibentuk oleh sistem sebenarnya, pilihan vaksinasi. Kalau dalam kerangkanya Parson. Bisa jadi seperti itu, gitu. Maka ini penting. Nanti coba saya kasihkan referensi spesifik bicara mengenai Parson. Sebenarnya di Ritzer pun juga ada Mas Parson ya, cuman mungkin dia tidak masuk ke teori sistem. Dia ada di bab 7. Sedangkan teori sistem itu ada di bab 9 kalau enggak berapa ya gitu di bukunya George Rister. Nggak masalah sih gitu. Karena memang di situ dia coba mengkamar-kamarkan teori tertentu. Padahal Parson juga bicara mengenai sistem. Oke, ada yang lain? Saya Bu, mungkin cuma menegaskan sedikit kebingungan saya tadi kan Parson juga ada kaitannya sama Weber tentang tindakan sosial gitu ya Bu ya. Terus maksud dari tindakan yang secara umumnya itu bagaimana Bu? Teori yang bertindak yang secara umumnya gitu. Oke, gini. Nah, kenapa dia menggunakan, makanya saya bilang inspirasi, ya, inspirasi. Weber itu cukup bagus ketika dia menjelaskan mengenai tindakan sosial atau perilaku ya, atau apalah ya, perbuatan lah gitu. Cuman memang gini, jadi Parson ini sudah ke ranah modern ya, dia teori modern. Weber itu masih klasik. Ya makanya kenapa Parson pun juga baca teori modern. Jadi Weber itu salah satu tokoh yang bicara mengenai tindakan. Ya, bicara mengenai tindakan. Spesifik bicara mengenai tindakan. Berbeda dengan Durkheim, berbeda dengan Kant, berbeda dengan ya sebelumnya lebih banyak bicara mengenai perubahan, fase kehidupan dan sebagainya. Dan Parson ini ingin memperlihatkan bahwa perilaku itu tidak hanya bersifat personal gitu ya. Tidak hanya bersifat individual, yang artinya saya melakukan ini karena saya punya stok pengetahuan ini dan oke, saya mau ngapain aja bisa gitu. Tergantung dari stok of knowledge saya. Kalau Weber kan bicara begitu, interpretasi. Parson ini tidak mengatakan seperti itu gitu. Makanya dia sebenarnya ingin memberikan penjelasan yang lebih sistemik gitu dari teori Weber. Kenapa? Karena memang dia menggunakan istilah organisme tadi. Ya, atau sistem yang hidup itu tadi. Gitu. Dan dia kan tidak ingin partikular sekali. Ya, sosiologi itu ya hanya sosiologi aja. Ya. Tapi sosiologi itu juga harus bisa berinterelasi dengan ilmu yang lain. Maka penggunaan istilah-istilah di dalam sosiologi pun banyak menggunakan istilah-istilah lain. Dan dia kemudian menganalogikan masyarakat itu sama dengan organisme itu tadi. Artinya bahwa tindakan pun hal sekecil apapun itu pasti akan dipengaruhi oleh organisme atau organ-organ yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Gitu loh. Katakanlah kita bicara mengenai organ tubuh ya. Teman-teman garuk kepala gitu ya. Teman-teman garuk-garuk kepala itu tidak bisa dikatakan bahwa tangan ini pengen garuk sendiri. Enggak gitu. Itu adalah respon yang perlu dimulai dari bagaimana otak itu mengkoordinir tangan ketika ada rasa gatal, kemudian tangan itu harus menggaruk gitu. Ya.
Jadi itu, maka tindakan itu kemudian tidak parsial, tidak hanya tangan pengen garuk gitu. Atau saya pengen gini, ya saya gini gitu. Enggak. Maka itu harus dijelaskan secara sistemik. Dan itu nanti akan tetap dikritik gitu. Karena bicara mengenai sistem itu makro. Dia tuh makro fungsional. Ya, dia tuh banyak yang bilang dia itu makro gitu. Tapi dia cukup bagusnya adalah sistem agil ini bisa dipakai untuk mengatakan adanya suatu proses tindakan. Dia bisa digunakan untuk membaca tentang perubahan. Bagusnya dia di situ. Kalau yang lain kan seperti air ya. Jadi dari kecil mengalir. Kalau dia sudah pakai framing, dia sudah menggunakan kerangka gitu. Operasional gitu. Jadi teorinya sudah operasional gitu. Makanya ada bagan tadi ya, bagan sumbu tadi itu teori operasionalnya dari Parson. Jadi itu bukan dia ambil dari Weber, cuman dia lebih ke lebih sebagai pemantik dia untuk kemudian menjelaskan secara lebih lanjut tindakan sosial gitu. Tapi dalam menjelaskan itu kan dia lebih banyak dipengaruhi oleh Durkheimian, gitu. Durkheim. Karena dia bicara ya tindakan itu bagian dari sistem, tidak individual. Gitu. Tadi yang tanya siapa? Yusuf ya? Atau? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, begitu. Oke. Yang lain? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya sekiankan. Saya tahu teman-teman pasti bingung, gitu ya. Agak masih menangkap istilah-istilah itu dan juga mengkonkretkannya di dalam realitas sosial itu memang tugas yang berat. Tapi itu yang harus kita lakukan. Cuman saya tidak bosan untuk mengingatkan ya. Kadang kita itu bingung karena sudah baca atau karena belum baca. Kalau bingung sudah baca, dia bingungnya adalah kemudian mengcapture dan menggambarkan lagi gitu. Tapi kalau belum baca, bingung dengan arti istilah itu apa gitu. Itu jauh lebih berat gitu. Maka teman-teman nanti setelah baca PowerPoint saya, teman-teman juga harus baca dari bukunya, gambaran realnya. Supaya nanti tidak mengalami keterpisahan konteks gitu. Gitu ya. Konteks itu penting di dalam menjelaskan. Konteksnya Parson bicara mengenai itu apa sih? Oke. Begitu ya, saya akhiri ya. Cukup sekian dari saya. Semoga ini yang sedikit ini tadi bisa benar-benar dipahami. Kita belajarnya sedikit-sedikit dulu. Satu tokoh gitu, supaya nanti kalau mau diperkaya lagi teman-teman bisa baca. Tapi paling nggak ritmenya bisa tahu ketika membaca. Oke, saya akhiri sekian dari saya gitu. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan dengan kelompok 5 ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Saya selalu. Ibu. Terus, Bu. Oke, sama-sama.